Dunia yang kita pijak seringkali dianggap sebagai panggung utama bagi manusia. Tempat peradaban besar dibangun di atas permukaan tanah. Namun, jika kita menelisik lebih dalam ke dalam lapisan tanah dan struktur kayu, terdapat sebuah peradaban yang jumlahnya jauh melampaui populasi manusia. Secara harfiah, planet ini memiliki beban biologis yang lebih berat oleh keberadaan rayap dibandingkan manusia. Ini adalah sebuah angka yang fantastis sekaligus mencengangkan bagi siapapun yang mempelajarinya. Jika seluruh massa tubuh penduduk di bumi dikumpulkan, totalnya hanya mencapai sekitar 350 juta ton. Sementara rayap melampuinya dengan angka mendekati 445 juta ton. Makhluk yang sering dianggap sebagai hama kecil ini ternyata memegang kendali atas sebagian besar biomasa hewan di daratan. Keberadaan mereka yang masif seringkali luput dari perhatian karena gaya hidup mereka yang sangat tenang dan penuh kesibukan di balik layar. Selama ini, kita cenderung melihat rayap dengan sudut pandang yang sempit, yakni sebagai pengganggu yang menyebabkan kerugian materi, perusak properti, dan ancaman bagi bangunan. Namun, label hama yang disematkan pada rayap hanyalah sebagian kecil dari identitas asli mereka. Di balik reputasi buruk tersebut, ada kenyataan yang jauh lebih luas. Di luar batas pemukiman manusia, rayap adalah pilar utama yang menjaga agar roda ekosistem tetap berputar. Mereka adalah sosok yang menjalankan peran vital yang tidak bisa digantikan oleh teknologi manusia manapun. Memahami mereka bukan sekedar belajar tentang serangga, melainkan memahami bagaimana bumi menjaga keseimbangannya sendiri melalui kerja keras di kegelapan bawah tanah. Kehidupan di dalam sarang rayap adalah contoh organisasi sosial yang paling sempurna di alam semesta. Di sini, setiap individu terlahir dengan takdir dan peran yang kaku demi kelangsungan koloni. Sebuah sistem biologis yang terintegrasi secara mekanis dan kimiawi, di mana kerjasama adalah hukum tertinggi yang terbagi dalam beberapa kasta penting. Kasta pertama yang menjadi fondasi peradaban ini adalah rayap pekerja. Mereka merupakan kelompok terbesar sekaligus tulang punggung yang tak pernah tidur. Meski terlahir tanpa mata dan sayap, para pekerja ini dipandu oleh sepasang antena yang sangat peka terhadap setiap getaran dan jejak feromon di tengah kegelapan. Hidup mereka sepenuhnya didedikasikan untuk kerja keras tanpa henti, mulai dari mencari sumber makanan, membangun lorong-lorong rumit, hingga merawat sang ratu dengan penuh ketelitian. Tanpa kehadiran para pekerja, seluruh infrastruktur kerajaan ini akan lumpuh seketika. Namun, di balik kesibukan para pekerja, diperlukan sebuah kekuatan pelindung yang tangguh, yaitu kasta prajurit. Jika pekerja adalah penggerak roda ekonomi, maka prajurit adalah unit pertahanan murni yang menjadi benteng pertahanan koloni. Mereka memiliki ciri khas fisik yang sangat mencolok berupa kepala besar dan rahang yang sangat kuat untuk melindungi sarang dari serangan predator, terutama musuh bebuyutan mereka, yaitu semut. Tugas mereka hanya satu, memastikan keamanan koloni terjaga dengan segala cara, termasuk menggunakan senjata kimia untuk melumpuhkan lawan. Puncak dari struktur sosial ini bermula pada satu titik pusat yang paling aman dan tersembunyi, yakni tempat berdiamnya sang ratu dan raja. Mereka adalah jantung peradaban yang memegang kendali atas keberlangsungan generasi. Sang ratu bertindak sebagai mesin reproduksi yang luar biasa, mampu hidup hingga puluhan tahun dan terus memproduksi ribuan telur setiap harinya demi menjamin stabilitas populasi. Berbeda dengan serangga sosial lainnya, di mana pejantannya seringkali mati setelah kawin, Raja Rayap tetap setia tinggal mendampingi ratunya seumur hidup untuk memastikan proses regenerasi terus berjalan tanpa henti. Siklus hidup rayap mencapai titik paling dramatisnya tepat saat aroma tanah basah mulai tercium di awal musim hujan. Ketika kelembaban udara meningkat drastis,
sebuah instruksi biologis purba yang tersimpan selama jutaan tahun dalam kode genetik mereka mendadak aktif. Inilah saatnya bagi para laron, individu-individu terpilih yang memiliki sayap dengan organ reproduksi, untuk meninggalkan zona nyaman di dalam tanah dan memulai sebuah perjalanan yang mempertaruhkan nyawa. Namun, petualangan mencari masa depan ini seringkali berujung pada tragedi massal akibat gangguan navigasi yang tak terduga. Secara evolusioner, laron dirancang untuk menggunakan cahaya bulan atau bintang sebagai titik acuan navigasi untuk terbang dalam garis lurus demi menyebar seluas mungkin. Dalam dunia alami tanpa campur tangan manusia, sistem ini bekerja dengan sempurna. Petaka muncul ketika insting purba ini bertemu dengan teknologi manusia. Kehadiran lampu pijar dan cahaya buatan menciptakan distori navigasi yang fatal. Laron yang mencoba mempertahankan sudut terbang konstan terhadap cahaya bulan justru tertipu oleh cahaya lampu yang jaraknya sangat dekat. Akibatnya, alur terbang mereka yang seharusnya lurus berubah menjadi spiral yang semakin menyempit. Mereka terperangkap dalam spiral kematian, berputar-putar tanpa henti, hingga akhirnya jatuh kelelahan atau terbakar oleh panas lampu. Di balik fenomena laron yang mengurumuni lampu di rumah kita, sebenarnya sedang terjadi kegagalan sistem navigasi purba yang memilukan. Bagi laron yang berhasil selamat dari jebakan cahaya dan terkaman predator seperti cicak, katak, atau burung, tantangan berikutnya tidaklah lebih ringan. Hanya sekitar 10% dari jutaan individu yang terbang berhasil menemukan pasangan di tengah kekacauan tersebut. Pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah komitmen seumur hidup yang luar biasa. Begitu pasangan laron bertemu, langkah pertama yang mereka lakukan adalah menanggalkan sayapnya. Tindakan ini adalah pernyataan biologis bahwa perjalanan udara telah selesai dan pengabdian sepenuhnya pada bumi dimulai. Tanpa sayap, mereka menjadi sangat rentan. Mereka harus segera bergerak cepat mencari celah tanah yang cukup lembab untuk memulai menggali. Disinilah modal berupa energi yang mereka bawa dari koloni asal sangat menentukan. Pasangan ini kemudian bertransformasi menjadi raja dan ratu. Mereka memulai segalanya dari nol, menggali kamar pertama yang sempit di bawah tanah. Di dalam kegelapan dan kesunyian itulah, sang ratu mulai meletakkan telur-telur pertamanya. Dari telur-telur inilah nantinya akan lahir kasta pekerja pertama yang akan mengambil alih tugas mencari makan dan memperluas bangunan. Keberhasilan pasangan ini dalam melewati masa-masa kritis di awal pembangunan sarang adalah bukti nyata dari ketangguhan spesies yang telah mendiami bumi jauh sebelum manusia mengenal peradaban. Inilah momen di mana sebuah koloni baru mulai menggerakkan roda kehidupannya sendiri, bersiap untuk menjadi bagian dari arsitektur raksasa di bawah tanah. Setelah koloni berhasil melewati masa kritis pembangunannya, rayap mulai menunjukkan keahlian mereka sebagai insinyur dan ahli kimia alami. Keberhasilan mereka bertahan hidup selama ratusan juta tahun bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kemampuan mengolah sumber daya yang tidak bisa disentuh oleh makhluk lain, yaitu sulosa. Di dalam gelapnya sarang, terjadi sebuah proses alkimia biologis yang luar biasa. Serat kayu yang keras dan mati diubah menjadi energi murni melalui kerjasama simbiotik. Rayap tidak bekerja sendirian. Di dalam perut mereka hidup jutaan mikroorganisme, seperti protozoa dan bakteri, yang memproduksi enzim selulase. Tanpa pabrik kimia internal ini, kayu hanyalah benda mati yang tak bernilai. Proses pengolahan ini adalah jantung yang menjaga roda kehidupan koloni tetap berputar, memungkinkan mereka membangun peradaban di tempat yang paling gersang sekalipun. Sisi luar biasa lainnya terletak pada rumah yang mereka bangun. Sarang rayap bukan sekedar gundukan tanah, melainkan kota yang bernafas. Mereka menciptakan sistem ventilasi alami yang sangat rumit, menyerupai paru-paru raksasa.
Melalui lorong-lorong presisi, mereka mengatur pertukaran udara sehingga suhu di dalam sarang tetap stabil dan tingkat karbon dioksida tidak berlebihan. Meski ribuan individu berdesakan di dalamnya, beberapa spesies bahkan menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan orientasi sarang agar panas matahari tidak langsung memanggang penghuninya. Ini adalah pencapaian arsitektur yang melampaui teknologi pendingin ruangan manusia dalam hal efisiensi energi. Jika kita melihat lebih luas keluar batang sarang, kita akan menemukan bahwa rayap adalah sosok yang memegang peranan vital bagi kesehatan planet ini. Di habitat aslinya, mereka dikenal sebagai insinyur ekosistem. Peran mereka bukan sekedar merusak, melainkan memperbaiki struktur bumi yang mereka tinggali. Salah satu kontribusi terbesar mereka adalah pada sistem hidrologi tanah. Aktivitas kasta pekerja yang terus-menerus menggali lorongan menciptakan jaringan pori-pori di dalam tanah. Jaringan ini bertindak sebagai saluran drainase alami yang memungkinkan air hujan meresap jauh ke dalam tanah, alih-alih mengalir di permukaan dan menyebabkan erosi. Di daerah gersang, keberadaan lorong rayap adalah penyelamat. Air yang meresap ini menjaga kelembaban tanah dan memungkinkan tanaman di sekitarnya tetap hidup di musim kemarau panjang. Selain itu, rayap adalah mesin daur ulang utama di alam. Tanpa mereka, hutan akan terkubur di bawah tumpukan pohon mati yang tak kunjung terurai. Rayap mempercepat proses pembersihan limbah organik ini, memecahnya, dan mengembalikan nutrisi penting seperti nitrogen dan karbon kembali ke tanah. Mereka mengangkat mineral dari kedalaman tanah ke lapisan permukaan melalui material sarang mereka, membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur. Dalam skala global, pekerjaan sunyi ini memastikan bahwa nutrisi tetap tersedia bagi tumbuhnya generasi baru pohon-pohon di hutan, menjaga siklus kehidupan bumi tetap berkelanjutan. Setelah kita menelusuri perjalanan hidup rayap dari kasta disiplin hingga peran raksasanya bagi bumi, kita sampai pada sebuah titik perenungan. Mengapa makhluk sepenting ini begitu dibenci dalam peradaban manusia? Konflik antara manusia dan rayap sebenarnya adalah sebuah kesalahpahaman ruang. Kita seringkali membangun pemukiman di atas lahan yang selama jutaan tahun merupakan habitat asli mereka, lalu menyediakan jamuan luar biasa berupa struktur kayu bangunan yang kaya akan selulosa. Sebenarnya, rayap tidak memiliki niat jahat untuk merusak properti atau meruntuhkan rumah manusia. Faktanya, dari 3.100 spesies, hanya sekitar 6% yang tercatat sebagai hama. Sebagian besar lainnya memiliki gaya hidup beragam, seperti rayap petani jamur yang memiliki sistem pertanian bawah tanah yang mengagumkan. Mereka hanyalah organisme yang menjalankan fungsi biologisnya secara jujur, mencari makan demi menjaga roda kehidupan koloninya tetap berputar. Ketika kita memusnahkan mereka secara total dengan bahan kimia beracun, kita sebenarnya sedang melukai kesehatan tanah kita sendiri. Tanpa rayap, tanah akan menjadi padat dan kehilangan kemampuan menyerap air, serta limbah organik akan menumpuk tanpa ada yang mengurai. Maka, jalan menuju masa depan bukanlah melalui permusuhan, melainkan melalui harmoni dan mitigasi yang bijak. Memahami perilaku mereka, seperti bagaimana laron tertarik pada cahaya atau bagaimana mereka membutuhkan kelembaban, kita bisa membangun dengan material yang lebih tahan, atau mengatur sistem drainase dan pencahayaan yang tidak mengundang mereka masuk ke dalam ruang domestik kita. Pada akhirnya, rayap adalah pengingat bahwa di dunia ini, kekuatan besar seringkali datang dari hal-hal yang tidak terlihat dan bekerja dalam kesunyian. Mereka adalah arsitek tanpa gelar, kimiawan tanpa laboratorium, dan penjaga bumi yang tak pernah meminta upah. Memahami peran besar mereka yang tak kasat mata adalah langkah pertama bagi kita untuk menjadi spesies yang lebih bijak. Di bawah kaki kita, di dalam kegelapan tanah yang dingin,
kerajaan dalam senyap itu akan terus bekerja, memastikan bahwa planet ini tetap hijau dan layak huni bagi semua makhluk, termasuk kita.